warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother, selamat malam. Masih dengan saya nih. Coba lagi dengan saya Jafarudin di channel Angkat Kopimu Berat. Brother, hari ini sengaja saya tidak ke kafe ngopinya, tapi saya jalan-jalan di sekitar keraton. Nah, ini ada keraton Kesepuan, ada keraton Kanoman, nah, ada keraton Kacirbonan. Saya hari ini ngopi di tempat beliau ini keluarga besar dari keraton, keluarga keraton Kanoman. Ya, hari ini ngopinya sengaja bagaimana nanti kita bercerita tentang kopi keraton, keraton Kanoman. Dan malam hari ini kita berada di rumah Pangeran Maulana Cakraningrat. Nah, beliau ini Pangeran Maulana Cakraningrat atau biasa dipanggilnya Mama Luam. Mama Luam, Brad. Aduh, biasa kalau orang-orang sini nama dibalak-balik Mama Maul dipanggil Mama Luam gitu. Dan hari ini luar biasa, kita dapat kopi yang istimewa nih dari Mama Luam. Ini kopinya. Dan ini rumah Mama Luam ini, Mama Maul, Mama Luam. Ini ada di wilayah Pegajahan, Kecamatan Pekalipan. Ada Kejaga Satru. Ya, jalannya Jaga Satru. Iya, Mak. Ini tuh kenapa sih, Mak? Pegajahan dulu, masa belum itu kopi, kenapa namanya Pegajahan tuh, Mak? Ya, konon katanya dulu ada seorang pangeran namanya dulu yang dari punya gajah, sering ditampatin di situ gajahnya. Oh. Ditampatin di sebelah jembatan itu ada dulu ditemukan patoknya tuh gede. Oh, ada patok gajah, gede. Itu iya. buat nyangsang gajah Iya, tuh. buat nyangsang gajah. Jadi namanya disebut Pegajahan. Iya. Kalau Pekalipan, Kecamatan Pekalipannya apa tuh, Mak? Itu Pangeran Pekalipan. Oh, Pangeran Pekalipan. Pangeran Pekalipan. Terus jalannya ke sana kan Jaga Satru, Mak. Iya. Jaga Satru Jaga juga Satru, ada. Ya, Jaga Satru itu artinya jaga satru musuh gitu. Oh, Jadi jaga. ya, kalau sih, Jaga Satru, Jaga iya. Satru tuh, Ya, Jaga untuk Satru. mengamati ada barangkali ada lawan-lawan dari sana yang mau berbuat jelek gitu. Nah, diketahui ya Mak, dia dulu beliau dulu gitu. gitu. Sehingga namanya dinamain lah Pangeran Jaga Satru. Oh, gitu, Brad. Jadi memang jalan ada ini Kampung Pegajahan, Kecamatan Pekalipan ini ada nama-nama jalan, nama daerahnya memang ada sejarah semua di sini di Cirebon ini, kota Cirebon. Letaknya nggak jauh dari keraton Kesepuan itu. Tadi ada sayup-sayup terdengar marhabanan itu dari masjid Masjid Agung, Masjid Sang Cipta Agung Rasa, ya. Cipta Rasa, Sang Cipta Rasa. Jadi kalau malam Senin itu Ya, habis Isya itu marhabanan. marhabanan khusus, marhabanan keraton. Ya, versi keraton. Oh, versi keraton gitu, Brad. Cirebon, Jadi memang malam Senin tadi kalau ada sayup-sayup ada marhabanan versi keraton tiap malam Senin habis Isya. Brother se-Indonesia, brother Cirebon dan sekitarnya boleh kalau malam Senin mau ikut marhabanan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon ini Kesepuan. Banyak yang Banyak yang datang ya, Mak. Yang datang kita. Mak, ini saya tuh sengaja, Mak, datang ke sini mau ngopi dibanding kita ke mana, ke kafe. Saya cenderung berkunjung ke rumah Pangeran Maulana Cakraningrat atau Mama Luam. Ini kopinya kopi. Nah, ini gulanya pakai itu aja, madu. Oh. Ya, pakai madu. Oh, ini pakai madu. Saya nggak pakai madu, Mak. Saya ini gula apa, Mak? Gula aren. Gula aren. Saya pakai gula aren aja, Mak. Berarti ini kopi. Ya. Mama nih kopinya sering dikasih sama kawan-kawan ini dari Papua ya, Mak? Iya. Ini dari Papua. Tapi kalau gulanya, Mama tadi bikin sendiri, ngeracik sendiri. Ini kopinya kopi Papua. Kemudian gulanya ini pakai gula aren. Gula aren ya. Brother, tuh gula aren. Ini kopinya kopi Papua, gula aren. Mama ini sering bikin sendiri nih, Mak. Ya. Dulu
dari dulu ya, Mak? Mama ngopi ya, Mak? Ya ngopi dari dulu. Kalau Mama ini pakai madu, Mak pakai madu ya, Mak? Madu ya. Ya, buat apa tuh, Mak, pakai madu, Mak? Ya buat stamina. Waduh, Ngopi pantesan madu. Mama. Mama nih kata orang-orang nih, Mak. Mama tuh hidup di 3 generasi, kata. Emang 3 generasi maksudnya gimana, Mama? Kata orang-orang tuh, Mak. Waktu Japar ke sini itu Mama tuh, oh sebenarnya sih sudah 3 generasi tapi masih sehat baik gitu loh, Mak. 3 generasi itu maksudnya generasi itu zaman 3 zaman melalui 3 zaman. Oh, itu zaman mengalami. apa baik, Mak? Ya zaman Presiden Soekarno, saya masih kecil umur 7 tahun. Oh, Ya zaman kan? Soekarno tuh Mama Ya, udah SD ya. SD. kelas 2 kelas 3. Nah, itu zaman Terus peralihan ke Soeharto. Kan Heeh. saya waktu peralihan Soeharto kan saya umur 10 tahun. Oh, 10 tahun. Berarti Mama lagi itu sejarah-sejarah Ya. kayak PKI, kayak TI kayak Iya. begitu ngalamin ya, Mak. Ngalamin ya, tapi masih kecil lagi. Kayak masih kita tahu masih umur 6 tahun lah. Nah. Oh, gitu ya. Ya, tapi tahu gitu, masih ingat. Zaman Soekarno, zaman Soeharto, sekarang zaman Jokowi. Berarti Mama nih luar biasa nih cerita, Mak. Sampai zaman reformasi, zaman orde lama, orde baru, orde reformasi sekarang. Waduh, wis 3 generasi tapi ngopinya berarti ini masih tetap kopinya. Ya, Kalau di saat ini, Mak, kita ngobrolin kopi nih, Mak, ya. Ya. Sambil ngobrol-ngobrol yang lain. ya, ya. Jabar tuh pengen tahu sih kopi yang biasa orang-orang keraton pakai rumah. Artinya kalau sekarang kan kopinya macam-macam, Mak. Ada namanya Vietnam drip lah, ada V60 apalah macam-macam banyak tuh, lah. Mak. Dulu tuh Mama lagi zamannya muda tuh, Mak. Di Cirebon kopinya, nah kalau Japar kecil sih ada tuh, Mak. Kopi namanya Jamaika. Oh, Jamaika, ya itu Ya, sebenarnya ada dari Itu dulu tuh, juga Mak, yang memang ada Jamaika. ya. Keren banget tuh, Mak. Kalau sudah ngopi Jamaika tuh. Tapi katanya ada lagi kopi yang lebih, artinya lebih terkenal di Cirebon ini, di kota Cirebon ini. Kopi apa yang asli Cirebon, atau mungkin Mama barangkali bisa cerita, Mak, ngalamin apa tuh, Mak? Iya, dulu semenjak saya masih, seingat saya masih SMP itu saya sudah ngopi. Ya, disuruh sama kakak beli itu. Itu kopi Gatot Kaca. Terus kopi Cap Kopi Macan. Gatot Kaca. Ya, kalau nggak ada Cap Macan ya Gatot Kopi Kaca. Cap Macan. Cap Macan ya, yang paling bagus waktu itu, paling baik yang dikenal oleh masyarakat tuh ya, yang oleh masyarakat tertentu. Itu belinya kopi Cap Macan. Itu asli Cirebon, Mak? Asli Cirebon. Dari Oh, pasar ternyata. Kanoman belinya. Oh, dari Pasar Kanoman. Kanoman. Itu Ya. tahun berapaan, Mak? Itu tuh. Ya tahun 70-an lah sudah ada, Waduh, sebelumnya tahun saya 70 baru sudah ada. ceprot, Brad. Tahun 60 juga sudah ada. Bentuknya apa Nah, tuh, itu Mak? kertasnya pakai kertas sampul tuh. Oh, jadi Cap. Coklat tuh, coklat. jadi dijualnya di Pasar Kanoman biasa. Iya. Pasar Ada Kanoman per memang. saset di situ ini untuk satu tuangan. Ada yang sampai isinya 1 on, ada itu. Oh, berarti bisa Ada yang ditimbang gitu ya, Mak? Ada, iya. Memang Kanoman tuh dulu juga. Giling apa ya? aja gue manual kayak begini. Oh, masih yang grindernya masih grinder manual. Iya. Kalau nunggu itu, kalau suka antri, Oh, belinya itu. jadi siapa antri, Mak? Iya. Ya begitu. Berarti Banyak. emang itu pakai biji kopi apa sih, Mak? Enak Bisa- tapi itu gurih. Tapi pokoknya situ Enak, nama ya. kopinya kopi Cap Macan. Iya, ya gambarnya memang macam-macam. Oh, Cap Macan, Mak. Gambarnya macan, Iya, Mak, gitu. Macan itu. Itu asli Cirebon, kemudian jualnya di Kanoman. Kanoman memang pasar Kanoman dari dulu tuh. Kalau Perasaan tuh apa aja tuh ada sih, komplit, Mak. kalau itu apa aja ada sampai sekarang. Sampai sekarang ya, Iya, Mak. iya. Itu dulu kan Kopi kalau apanya? obat-obatan, kalau orang Pak istri saya dulu melahirkannya obat jamunya dari Kanoman, Iya. sampai di apa artinya sampai di kopinya juga ternyata di Kanoman, ya luar biasa nih, Mak. Iya. Itu Cap Macan, kemudian sempat tenar, dan orang Cirebon makanya itu, Mak. Iya, Hitam, Mak, kopi hitam. iya, kopi hitam. Kopi hitam. Itu asli ya, berarti asli Iya, dia produk sendiri. produk sendiri. Iya, produk sendiri, ngereng sendiri, goreng sendiri gitu. Nah, tadi bedanya dengan satu lagi yang kopi Gatot Kaca. Gatot Kaca. Gatot Kaca ada. Ana maning gue kopi Gatot Kaca. Nah, itu setelahnya Cap Macan. Oh, Cap Macan dulu. Iya, itu terus Gatot Kaca. Gatot Kaca itu di Jaga Satru. Di situ produknya. Kalau Gatot Kaca di Jaga Satru.
pasar berarti dekat, nggak jauh ya Mak dari sini Kanomannya. 300 Dekat. meter dari sini. Kalau dari sini Kanoman 300 meter ke arah ke timur ya dari rumah Mama nih ya. Barat, ya. Ini arah barat, 300 Iya, meter barat. dari arah barat. Berarti dengan dikelilingi pasar-pasar yang luar biasa ya Mak ininya. Jadi memang kalau dilihat dari sejarah Mak, Ya. itu apakah orang-orang keraton utamanya keraton Kanoman Mak Ya. itu juga pada ngopi, kemudian kopinya kopi itu juga cap macan juga atau Iya. gimana Mak sejarah ini Mak? Kopi cap macan. Kopi cap macan berarti Iya. kalau dulu tuh sejarahnya Kanoman tuh sekalian Mak dari pangeran Mama keluarga pangeran berarti keturunan keberapa tuh Mak? Sejarah Mama deh. Iya. Kan gini Mak. Kalau keluarga keraton kan pasti ada pangeran gitu kan. Iya. Cuman Mama kan kalau disebut pangeran nggak mau, Mama disebutnya Mama Luam bae. Kalau itu tuh Mak, Om Heru tuh Mak. Oh, Iya. Mama Luam, poik tuh. Iya. Apa gua Mak? Makanan tuh Mak. Oh, dia pengen ngopi, poik tuh. Oh, poik tuh pengen ngopi. Iya. Aduh. Kopi di rumah Mama lu enak kayaknya nih sambil ngobrol-ngobrol katanya. Ya silakan gitu. aja. Jadi bahasa-bahasa dulu mah bahasa diwalak-walik apa Mak. Kalau ada Mas Ujal sih ngomongnya masih walak-walik lagi ya Mak. Ya, kalau bahasa walak-walik itu sebetulnya sudah ada semenjak zaman perjuangan itu. Ayah kakak saya kan orang perjuangan juga banyak. Perjuangan 45 tuh. Oh, itu maksudnya apa Mak? Apa sandi apa Sandi. apa Mak? Sandi itu supaya jangan didengar orang lain itu jadi nggak ngerti. Misalkan dulu zaman penjajahan Iya. supaya jangan ketahuan Belanda. Ya gitu Supaya ya. Belanda boleh ngerti bahasa. Iya, bahasa Sandi. Penjajahnya bahasa Belanda, mamahnya Iya. bahasa di Iya. walak-walik. Pakai sandi ya. Iya. Jadi kopi poik. Wah, anak-anak Iya. maning bae. Apa? Memang kayak kuham gitu ya. Kuham Itu apa lah? bagaimana kuham tuh? Ya, itu ngambil dari bahasa Sunda macam-macam. Kumaha gitu. Kumaha. Kumaha. Kuham loh. Ada gitu Mak. Bahasa-bahasa. Jadi kalau Mama bahasa kalau ada Om Heru sih Kayak lungcip Enak itu tuh. lungcip. lungcip. Ya tidur jangan banyak bicara. Lungcip. Ya, lungcip. Ini kalau Cip istimewanya bicara itu. chip tuh bicara chip tuh. Wah, bicara berarti. Iya. Chip. Waduh, wah ini nanti kalau ada partnernya sih asik banget ini tuh kalau memang bisa komunikasi. Mak, Saya mengucapkan ini supaya itu sama orang itu supaya jangan kita kelihatan nggak enak. Ya, dia bilangnya dibalik ditnek. Tidak itu ditnek. ditnek. Makanan tidak enak. Apa sih Mak Iya. bahasa tuh Mak? Mama yang Mama apa Ya, tuh Mak? banyak. Apa Mak? Ya, ditnek tidak enak. Heeh. Kuham bagaimana, kumaha gitu ya. Heeh. Lungcip, Mm-mm. jangan banyak bicara. Waduh. Jangan bicara lungcip, cibai gitu, cibai menang bela gitu. Ya. Menang bae chip lah. Ya banyak lah. Wah, Makanya iya. Mak pengen tahu sejarah Mama sih Mak. Kan gini Mak, orang-orang masih banyak yang menghormati Mama Mak, keluarga keraton gitu kan. Sejarah Mama sendiri sih Mak, Ya. bagaimana Mak dengan sejarah keluarga tuh Mama tuh siapa sih Mak? Saya tuh kadang maaf Mak, barangkali saya kurang hormat ke Mama. Soalnya Mama orangnya nyantai aja Mak. Ya, santai lah. Ngopi saya tuh nggak tahu ngopi-ngopi dengan kita ngopi di Mama Luam kayak gitu tuh. Arun tuh kalau ngomong Luam Mama Luam bae gitu Mak. Jadi Mama nih siapa sebenarnya aslinya? Terus cerita sedikit lah Mak tentang apalah tentang Mama lah sejarah gimana lah Mak. Ya kami ya memang dari keturunan Sesarip gitu ya. Kalau diruntut gitu ya. Mm-mm. Sesarip. Ya, terus Panembahan Pasaran, Panembahan terus urutannya Panembahan Ratu, terus Panembahan Mantigayam, terus Panembahan Girilaya, baru Kesultanan. Setelah Panembahan tuh bergantilah Kesultanan. Oh. Nah, dulu Panembahan itu sebenarnya penguasa gitu loh, bergelar Panembahan. Semenjak wafatnya Panembahan Girilaya maka bergantilah Kesultanan. Berarti memang Ya. kalau gelar juga berarti tidak sembarangan ya Mak. Ya, Misalkan dari keluarga keraton gelarnya apa Mbak itu Mak? ya ada Pangeran, Mm-mm. ya kalau ya, terus Elang. Elang. Gitu. Kalau Elang masih timur gitu, masih
belum itu ya belum bisa juga itu elang. Juga Raden. Raden. Saya Ratu, kalau perempuannya Ratu gitu. Sebenarnya mama sendiri kalau lihat dari keturunan harusnya Pangeran Maulana Cakraningrat gitu ya, Mak? Iya. Ini mama kenapa sih mah nggak pernah makin bahwa mama tuh pangeran tuh, Mak? Gimana tuh, Mak? Mama tuh santai aja, berarti orang-orang tuh lihat mama tuh relax, santai. Berat gitu kalau kan. kita terus mengaku pangeran tuh harus yang dingengerin, yang ikut-ikutin. Nah, kita kan harus tahu pada diri sendiri. Pangeran gitu ya. itu yang orang dingengeri. Dingengeri. Ngengeri itu jadi ngenger tuh kesengsem itu. Panutan itu bisa juga kesengsem karena sudah berilmu sih gitu loh. Punya ilmu apa itu. Karena memang aslinya Jadi memang tidak bisa disebut pangeran itu apa yang sudah mumpuni sebetulnya gitu. Tidak sembarang. Padahal memang kalau pangeran sudah tentu elang, kalau elang belum tentu pangeran nanti. Oh gitu. Kalau pangeran Ya, sudah tetap, tentu elang. ya, Kalau dasarnya, elang belum iya. tentu pangeran karena Iya. tingkatannya juga begitu ya, Maya. Iya. Tapi mama nggak mau kalau disebut mama-mama aja kalau. Ya, paling kali tidak bisa membawa amanah sih. Ma, apakah kemudian mama juga karena mama tuh sering ke mana, ke luar negeri, kemana-mana tuh, apa karena keraton, apa karena memang dulu mama itu sebagai apa ya, apa kerjaan, apa memang karena dulu ada keraton atau gimana, Mak? Mama katanya sering pernah Ya. ke mana tuh, Mak? Ya, Ke luar negerinya, Mak? ke Thailand, ke Campa, ke Kamboja. Iya dulu tuh. Ya, Itu tengah gitu. ke Timur Tengah. Iya dulu tuh ya, mama tuh. sebetulnya ya ada yang ngajak gitu. Ya artinya biasanya dalam sistem kayak apa? Kayak wisata religi gitu. Apakah itu karena mama orang keraton, kemudian itu keluarga keraton yang bisa berangkat atau Ya atau- seperti itu. Ya seperti itu. Ya berarti kalau memang misalkan ada festival keraton juga mama Ya. beberapa kali juga berarti Ikut. ya, Mak? Yang Ya. pernah diikuti kemana aja itu, Mak? Ya Palembang, ya terus ke Jogja, Solo, Ya yang Ya. pokoknya ya itu sampai kan ke Kalimantan juga di Kutai Kartanegara. dulu Jabar tuh pengen ke NTB tuh, Mak. Apa Ya, tuh? ya di Bima. Iya di Ya, Bima, di Mak. Bima, Nggak pernah, jadi, ya. Mak. Pesawatnya nggak dapet, Mak. Balik lagi sama Bu Lili Elias tuh, Mak. Iya, iya. Udah semangat bawa tas, Mak. Bawa salin. Bayangin aja, Mak. Nggak tahu pesawat ada, Mak. Sampai dengan ke NTB aja, Iya. Mak. Dari NTB ke Bimanya itu katanya naik pesawat lagi, apa pesawat wing gitu. Iya. Katanya nggak kebagian, Mak, karena itu jadwalnya kalau mendadak tuh nggak bisa. Mama pernah kayak gitu nggak sih, Mak? Ketinggalan nggak sih? Sabarnya pernah ketinggalan, Mak. Alhamdulillah belum pernah. Karena sudah jadwal gitu. Kalau keraton deh biasanya Ya, nampilin pernah apa, juga Mak? ke bau-bau, Kalau biasanya ke bau-bau. Wah, bau-bau sih. Enak. Japar pernah ke sana, Mak. Itu Pemandangannya bagus itu. luar biasa, Mak. Bau-bau buton, bawa Iya, sangka, betul, Mak. itu apa namanya? Cuma apa di lautnya tuh jernih dan ikannya apa aja bagus. Iya, karena memang katanya juga memang keraton Buton juga kan Iya, iya. masih ada kaitan dengan keraton Iya. Cirebon juga ya, Mak. Berarti Itu di Mama sana udah ada kesana. namanya ini Pak, benteng yang terpanjang bukan terluas. Terpanjang, terluas jadi terluas bukan terpanjang. Oh ya karena bentengnya itu bentengnya Iya, kan Pak, panjang. bentengnya sih yang nggak begitu tinggi, seginilah paling juga. Kalau dari Kanoman nih Antara sampai dengan 1,5 hari meter, ini cuman keliling gitu. Wah, kalau bentengnya apa nama yang tembok Cina itu kan panjang tuh sampai ribuan kilometer tuh. Kalau itu seluas jadi muterin itu ya, Mak. terus, mana ya ada. Sampai ke gunung-gunung juga. Mak, apa yang menjadi istimewa di Kanoman ini, Mak? Dengan keraton Kanomannya atau barangkali dengan masyarakatnya atau barangkali dengan kopinya nih, Mak? Apa, Mak, yang orang kan begini, Mak, nama Kanoman tuh terdengar memang luar biasa, Mak, di luar nih, baik keraton ataupun apa sebetulnya yang menjadi kekuatan nama Kanoman itu, Mak? Apakah keratonnya, apakah orang-orang yang di daerah sekitar Kanomannya, atau apa, Mak, yang jadi hebatnya Kanoman? Ya, kalau Kanoman tuh tradisinya kental, itu dengan tradisinya tuh kuat.
Oh, kayak acara-acara Ya, sakralnya. acara sakral tradisinya itu amat kuat gitu dari semenjak regenerasi itu ya, Mm-mm. ya itu tuh diabadikan. Gitu. Ya, kayak macam panjang jimat, Panjang jimat, terus sakral gitu. babat Cirebon ya, Mak. Ya, Di Mama kalau hari sakral gitu pakai Iya. pakaian keraton, Mak. iya. Panjang jimat itu Mama berarti ngawal juga itu tuh. Iya. Wow, Itu luar. ada makna itu tuh. Berbaring baca sholawatan itu ya kan. Baca salawat Nabi itu tinggal yang lagi membawa apa? Nasi jimat lah kalau itu yang siji yang di rumah itu. Maksudnya nasi yang sudah didoain, rasulan namanya nasi rasul itu. Itu keluar dari panjang jimat. Itu dinamakan panjang jimatnya. Biar iring-iringan panjang kan panjang. Heeh. Ya yang di rumah tuh ya, dibacain doa gitu. Itu ada maknanya juga. Ya melingkari juga dengan alurnya tuh alur kalimat thayyibah itu. La ilaha illallah gitu. Oh, model-model kayak gitu. Nah, Iya, itu kalau Mak, ada- itu Mak, ada Om Heru, Mak. Om Heru, Ya. sini. Waduh, ini nih. Aduh, ini digeser ke sini biar bisa ngobrol. Om Heru ini. Baik. Aduh, ya. Alhamdulillah. Om Heru, sini ambil sini, Mak, geseran sedikit, Mak. Biar itu tuang sendiri nih. Om Heru. Wah, ini Om Heru nih sering main sama Mama nih. Ada apa nih Om Heru nih? Sambil Om Heru, ini saya lagi ngopi. Ya kita begini dulu ya. Kopi keraton nih. Saya tadi pakai gula Jawa. Gula Jawa yang digodok dah, Mak. Tadi itu Iya. gulanya, Mak. Yang digodok. Digodok. Ini. Iya. Nah, coba, Om Heru coba dulu. Ini pasti gula. Nanti itu Biar gulanya. masuk tanpa ini gula. Sedang gula dulu ya. Iya, jadi kalau zamannya Mama ada kopi macan, ada kopi Gatot Kaca. Ya Gatot Kaca. Kenapa? Itu kopi. Om Heru ngerasain dulu zamannya Om Heru tuh kopi apa sih? Sebenarnya tuh. Jadi gini, Mak. Saya tuh masih ingat waktu kecil ya, Mak ya. Heeh. Tadi ngomong soal kopi macan. Kemarin tuh Pak Japar ngobrol-ngobrol soal kopi macan gitu loh. Memang banyak ya, Mak ya. Kita ada teh upet, teh Ya, upet tambang ya, Mak ya. tambang ya. Terus model apa makanan kacang apa, Mak? Kacang 99 apa berapa tuh, Mak? Iya. Zaman dulu ya. Iya, gitu ya. iya, sebenarnya yang Jadi kalau makan kacang itu pasti dengan ngopi ya. Iya. Nah, saya tuh ingat yang ini, Mak. Yang di Gang Jati, oh di Gang Jati ini. yang Iya. kereta. Kereta ya. Iya itu ada. Anggang Jati. Ada. Jadi Ada. sebelum masa kemasan kopi-kopi yang pakai plastik ini kan Pakai kertas. pakai kertas ya, masih pakai kertas apa ya? Yang sampul tuh. Sampul Iya. ya. Coklat itu ya? Coklat, iya. Gitu loh. Oh. Jadi waktu kecil gitu, Mak. Karena memang kopi ini Ya coklatnya seperti inilah. belum Tapi ada- lebih mudah gitu. Iya, Iya. belum ada produksi kopi kemasan. Kalau saya sama ibu saya itu pasti mampir buat bapak tuh beli kopi di Gang Jati situ Iya. kan. Nah, itu tempatnya di Gang Jati, Di Gang Jati. nama Gang Jati. Di situ variannya banyak, cuma kan biasa orang cuma tahu Arabica gitu loh. Ya kan? Iya. Dan itu melekatnya paling cuma gitu-gitu aja. Kopinya yang mana? Tapi waktu itu sudah cukup banyak varian yang banyak Iya. kalau di situ. Dan yang khas tuh langsung digiling Iya. aja bareng. Oh, langsung digiling di Langsung situ. digiling Iya. di situ. Kopinya masih dalam bentuk apa? Biji. Biji yang Biji sudah disangrai gitu. disangrai gitu. Jadi dadak dia mendadak. Jadi kalau beli berarti ngantri kayak gitu ya. Kalau Iya. yang banyak Ya, Nah, suka yang ngantri. khas kan kalau saya waktu itu masih kecil kan bunyinya kring. Iya, pakai manual. Pakai manual. main dorong-dorong Iya, gitu iya. ya, main giling-giling gitu. Jadi kalau kemudian ngantri di situ tuh kitanya milih sendiri. Milih sendiri, banyak variannya. Ada yang ya katakan yang premium lah, ada ya yang biasa, Iya. standar, murah, Mm-mm. premium, terus yang agak mahal. ada. Oh, kata orang sini sih singawis, kan nggak mah, berarti Iya. yang bagus gue mah. Iya. Iya, Malak-malik be kalau ngomong tuh Mama Luam. Iya, Oh, saya harus itu banyak tuh. belajar sama Mama Luam nih. Gitu. Ya Mama Luam, Mama Maul dipanggilnya Mama Luam gitu. Maulana Maul jadi Luam gitu. Dan Iya. memang Om Heru sendiri beberapa kali sih di keraton atau memang dari dulu di keraton Enggak, apa gimana? kebetulan kemarin ketemu sama Mama, saya pulang antar latihan hari anak tuh yang kecil, si Neng. Nari topeng. Nari topeng. Oh, khas ini ya, khas Cirebon ya. Cirebon, iya. Ada Mama Luam, aduh kangen kan. Jadi saya coba ketemu Mama nih. Walaupun saya harus ngebut dari belakang itu. Gitu loh. Gitu.
Saya ditanya tuh, ada dia tuh. Oh, ngomongnya keder kita bakal soalak balik ngomong. Ya, ditanya tuh tidak tahu gitu. Oh, ditanya Ya, berarti ya. tidak tahu. Ya, tidak. Mama lu ambah wis pokoknya si Ditanya. poik ini namanya poik. Nah, ini poik. Seruput dulu kopinya. Dulu kopinya. Jadi memang saya tuh bikin konten namanya konten angkat kopi Mubrat. Sengaja saya juga harus mengangkat juga kearifan lokal. Dulu ada kopi-kopi khas Cirebonnya yang Ya. bagus apa gitu kan. Selain kopi-kopi sekarang, mungkin kalau kopi Ya. sekarang kan kopi susu, kemudian ada apa kopi-kopi yang macem-macem lah. Ya. Kan sekarang tuh nggak orisinil ya mak. Kopinya tuh nggak kayak dulu. Ya kalau sini memang kita harus dari biji, tahu gilingnya. Sekarang kan ada yang udah di rotten, Roaster. di rotten, di written. Dan kalau memang kayak begitu dulu juga kalau mama dulu pernah ngalamin giling sendiri mak. Ngiling dulu. Jadi semua Iya. kalau berarti aslinya sih memang keraton juga ngopi ya mak. Iya, Keraton iya, ngopi. ngopi kayak kemarin saya beberapa kali juga memang ada khas-khas keraton kopi. Itu berarti tiap hari harus ada apa memang Ya, waktu tertentu aja ya kalau memang misalkan ada acara khusus kemudian kopi itu harus ada atau gimana mak? ya harus ada kopi sih. Tiap itu tuh harus ada kopi. Mak dulu yang kalau yang sering ke mama tuh siapa aja sih mak yang ngopi di sini tuh mak? Saya dengar kan dulu juga banyak kalau keluarga keraton kan banyak dikunjungi oleh Ya, apa ya warga lah, kemudian ngalah berkah kalau orang-orang dulu ya tradisi-tradisi gitu kan mak. Dan sampai kemarin juga kalau saya ngupload lagi ngopi di mama tuh, waduh Pak Japar ngalah berkah ya kan gitu. Jadi dulu siapa aja mak yang sering main ke rumah ini kursinya ini luar biasa mak, ini jati semua nih. Iya. Dan ini asbaknya juga jati ini ya, memang ini memang saya suka ya, enggak. Ini dari dulu ini. itu tahun berapa mak? Waduh, ya masih Ukiran-ukirannya 800-an lah, tuh. sekitar tahun 800 masih primitif. Ukirannya juga masih primitif. Dulu juga mama katanya dulu juga koleksi Iya, barang-barang iya. ini siapa emang ada yang beli mah? Ya ada aja yang beli. Tempo kalau saya yang suka ya saya nggak jual. Macam barangnya semacam apa mak? Itu Ya semacam meja kursi, kayak lampu-lampu kayak begini nih. Lampu-lampu Lampu yang namanya iya. meja Lampu kursi kastrol yang namanya cantik itu. kayak begini ya mak. Ada Iya. bagian kemudian ini mejanya Enggak. juga. Itu Mahal. ini ada ini ya panah. Cuma nggak ditaruh Keris kayak pecah. gitu itu enggak mak? Iya, keris. Yang bisa misalkan bisa berdiri gitu mak. Ya, pusaka itu sebetulnya keris yang berdiri itu tidak ada. Hmm. Yang bisa berdiri wajar gitu, yang dan tidak dianggit gitu bisa, nggak bisa berdiri. Hmm. Itu kalaupun bisa berdiri dengan ilmu. Hmm. Itu. Mama pernah kejual barang antik sampai ke angka berapa mak? Kalau yang mama punya kemudian tertinggi yang mama bawa Ya sampai ada yang sampai dulu itu sampai ratusan juta ada. dulu itu tuh mak. Iya. Waduh kalau sekarang berarti udah masuk ke MM-an dong kalau ratusan juta dulu mah. Iya. Sampai ke lukisan. Ya, ternyata, relatif lah. Mama ini sampai ke lukisan ternyata. Iya. Di belakang, Iya. iya kan. Bukan hanya lukisan. bukan hanya keris itu. Tadinya sih begini, saya tuh hobi gitu ke barang antik, sehingga karena sering beli ya, Iya. nah itulah lama-lama kebanyakan atau mungkin ada yang suka dibeli gitu, ternyata ya menghasilkan itu. Tapi tetap kan mah kalau orang mau beli sambil ngopi kan mah. Oh iya, jelas itu. Kopi saya terlalu ada. dari Wah dulu, selalu ada iya, ya iya. dari kopi macan dan segala macamnya. Iya. Ini memang kopi nih tentang kopi ini memang ngobrolin apa aja juga sambil ngopi itu Iya. asik mah, termasuk barang-barang antik. Mau berarti Iya. mak denger-denger tuh mak kata warga Cirebon tuh, mama dulu sempat hebat lah dengan terkenal dengan barang-barang antik kayak gitu. Umer sendiri pernah dengar cerita nggak? Kalau saya sih pernah dengar itu, dengar apa Sepotong tuh? dari mama soal lukisan aja gitu loh. Iya. Dan saya lihat kan di sini memang banyak lukisan gitu. Mm-mm. Gitu. Ya artinya bukan hanya melulu Iya. pada yang Mebeler. mebler atau benda-benda pusaka yang sifatnya
ada apa semacam magis gitu loh. Ternyata memang rasa seni mama ini tinggi juga nih. Ini yang sangat tertarik sebetulnya. Tapi rasa kan seninya tinggi gitu loh. Ya, mama nih gitu. Terus apa pemahamannya sangat luas seperti tadi. Bahasa balikan mama paham. tapi kan gini artinya kadang orang berpikirnya kan berbeda misalkan barang-barang yang di keraton itu kan barang-barang pusaka tuh Ya. apakah kemudian kalau ngejual barang-barang antik itu juga dianggapnya itu ngejual barang pusaka, sehingga barang pusaka keraton katanya sudah tidak ada di mana, di Belanda apa di mana gitu loh. Itu ceritanya gimana sih bisa sampai di luar tuh seolah-olah keraton tuh Ya itu zaman kerjaannya pada Belanda dulu ngejualin baik ada gitu kan. Jadi begini, mungkin ya menurut kami yang saya tahu dari cerita-cerita riwayat itu kan hubungannya baik antara keraton dengan VOC ya atau Belanda itu. Nah sehingga ya mungkin ngasih hadiah gitu, hadiah Cindramata lah. Cindramata gitu. Sebetulnya sih karena persaudaraan, karena kedekatan dengan Belanda. Kadang kita dari keraton tuh memberikan sesuatu kenang-kenangan yang memang menjadi simbol-simbol keraton mungkin ya simbol-simbol kepada gubernurnya, gubernmen gitu. Iya, soalnya kan nanti kan jangan sampai persepsi masyarakat seolah-olah gitu ya bahwa barang-barang antik, barang-barang pusaka dari keraton itu kemudian ada di Belanda akibat dijual belikan oleh keluarga. Sebetulnya enggak ya Enggak, semacam souvenir gitu, semacam souvenir lah. Cindramata. Mantas kalau memang katanya ada peta atau apapun buku-buku sejarah juga di Belanda kalau nggak salah Meru ya. Iya, banyak di Belanda. Dokumen di Leiden itu. Dokumen-dokumen itu kalau memang sangat penting harus ke Leiden. Ya memang ada kaitan ke sana ya, kalau nggak salah beberapa kali juga keluarga juga ada yang punya komunikasi kan dengan dokumen yang sini tidak ada, di sana ada justru. Di Leiden tuh. Di Leiden tuh ya, Mak. Iya, dicari di sini mungkin udah angus karena apalah usia ya kan. Ya kadang memang jadi memang sejarah keraton itu bahwa kita tuh orang Indonesia kadang tidak memperhatikan detail tentang benda-benda pusaka ataupun misalkan kayak tadi dokumen-dokumen penting. Kita karena masih tidak mempunyai museum untuk dokumen-dokumen semacam itu tercecer. Dokumen itu sejarah itu kadang di Cirebon sendiri masih ada di kecamatan-kecamatan, kemudian ada di keraton. Mungkin keterbatasan juga ya, Pak. Kalau teknologi kertas kan mereka sudah punya, sedangkan kita kalau masih pakai. Belanda itu di sana katanya udah bagus itu menatanya gitu. Manajemennya tuh udah rapi. Di dunia itu ada di Leiden itu. Jadi penyimpanan dokumen yang hebat-hebat memang di sana memang lebih teratur ya. Maupun dari buku-buku, benda-benda pusaka lainnya, benda-benda yang mengandung sejarah, kayak patung-patung juga banyak di Leiden yang dari Indonesia. Gitu ya, Mak. Ya kalau ngobrolin itu memang cukup lama. Jadi brother, sister, ini nggak bakalan selesai semalam suntuk deh kalau ngobrolin tentang keraton, tentang sejarah Mama Luam ini. Tapi yang jelas begini, brother sister, bahwa di Cirebon ini memang luar biasa. Tadi kami juga menikmati, itu kita semua ini bisa menikmati kopi keraton. Tadinya saya berharap bisa dapat kopi macan, Mak. Ternyata memang kopi macan sudah susah ya, Mak, nyarinya ya? Sudah susah. Masih ada nggak itu kira-kira, Mak? Ya masih. Perkiraan Mama nih? Masih ada. Wah, nanti kita carilah bagaimana. Di Kanoman nanti kan. Di Kanoman. Kalaupun habis pesen. Siapa dulu yang jualan, Mak? Karena namanya, sekarang Mak? sudah tergeser sama kopi-kopi macam begini nih. Apa yang baru, industri yang besar bagus. ya, Mak. Mama masih ingat nggak siapa yang jualan, Mak, Satu barangkali? onnya aja ada yang 85.000 nih, yang sekarang nih ya kayak Meru tahu nggak? Kayak Dulu siapa yang jual? Kalau kaca itu siapa yang jual, Mak? Itu ingat nggak, Mak? Itu si namanya tuh anaknya, yang saya kenal anaknya dulu si Ok namanya. Oki itu. Kalau yang saya lihat terakhir tuh dalam 1 minggu tuh hanya sekali, Mak, di pasar tuh sempat pakai mobil box tuh setelah hilang dari peredaran nih. Oh, jadi jualan itu seminggu sekali? Iya, sempat saya lihat. Hari apa itu tuh biasanya? Jumat apa Minggu ya, pokoknya lupa gitu loh. Ya nanti kita coba cari lah. Iya. Artinya
kalau memang informasi brother dan sister, kalau memang kalian jalan-jalan di kota Cirebon, ya coba juga cari kopi istimewa, kopi khas Cirebon, nama kopi macan, adanya di Pasar Kanoman. Menurut Mama Ol ini Kopi masih tradisional. ada kopi tradisional itu berbentuknya masih seasetan berbentuk aset berbentuk sampul ya Mak. Iya, kertas Ya sampul. apakah nanti sekarang ini sudah sampul atau plastik, kita nanti coba cari Mak, kita bersama-sama nanti kita coba, syukur-syukur ya dapat, nanti kita cobalah. Saya nih orang yang penikmat kopi Mak, jadi jalan-jalan ke kafe-kafe itu sudah ngicipin semua Ya, Mak. kebetulan Gatot Kaca ini sudah tidak ada. Oh Gatot Kaca sudah tidak ada Ya, Mak. tapi saya ketemu kemarin sama itu dulunya itu teman saya Ali namanya yang di Kalera itu. Oh, Nah itu iya, Ali iya, itu iya, Kalera, adik, Kalera. oh yang di kafe Kalera itu ya, Mak. adiknya apa? Iparnya Pak Sunoto. Oh Pak Sumoto. Ya, Oh, iparnya itu dulu kan siapa lah? kawin sama kakaknya Ali. Nah itu orang tuanya Ali itu dulunya ya itu Gatot Kaca. Yang kafe yang kopi Gatot Kaca. Pak Sumoto itu yang kafe Lawang Abang itu ya Mak? Iya, Lawang Abang. Kalau yang sekarang yang di Al Azhar itu arah Jalan Kampung Melati, ya Maya. Yang buka yang Kalera di sini Iya. ya Maya. Itu. Nah Ali ini mau menggalakkan lagi kemarin ngobrol-ngobrol sama saya itu gitu. Mau Ini, mengerti iya, lagi, kan? mau Iya. mencari Oh. lagi kopi Iya. kaca itu ya Iya. Mak. Ya mudah-mudahan lah Mak. Terima kasih Mak, hari ini malam ini nanti disambung Mak, kita tutup dulu Baik. perbincangan ngopi hari ini, dan saya terima kasih sekali Mak bisa dikasih kesempatan bertamu ke rumah Mama Maul nih, Pangeran Maulana Cakraningrat ini. Tapi orang-orang sebutnya udahlah Mama Luam aja. Semua Om Heru, kemudian Brad Nugro biasa panggil juga Mama Luam, atau teman-teman di medsos biasanya kalau ada nama Bu Maludira, waduh itulah Mama Luam. Istimewa. Dan alhamdulillah saya hari ini bisa berkunjung ke beliau dan ditemui sambil menikmati kopi racikan langsung tadi Mama Luam sendiri yang racik gitu kan. Dan mudah-mudahan ini menjadi referensi juga nih. Tadi obrolan tadi bahwa di Cirebon ada kopi macan, ada kopi Gatot Kaca, dan orang-orang pembuatnya juga insya Allah masih ketemu dengan Mama Luam, orang-orang lama. Karena Mama Luam ini hidup di 3 generasi, jadi sejarah itu masih melekat banget, dan daya ingat Mama Luam ini luar biasa. Urutan-urutannya masih tertata dengan baik. Oke, brother, sister, sekian perjumpaan malam hari ini ngopi di sini. Tapi jangan lupa, barangkali ada usulan, ada saran, silakan komen, referensikan di mana lagi saya harus berkunjung. Syukur-syukur bisa masuk ke pelosok-pelosok di kampung-kampung, sehingga nanti kita bisa gali itu ada kopi apa saja yang ada di kampung. Kemudian sejarahnya tadi Pegajahan juga ada gajah ternyata yang dicangcang di situ. Jadi mudah-mudahan referensi hari ini sangat baik untuk brother se-Indonesia. Bila mana berkunjung ke Cirebon, ayo kita cari nama kopi macan. Dan sekali lagi tetap di channel Angkat Kopi Ngobrol bersama Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.